Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini, hari ke-21 di bulan Desember ini, kita semakin dihantar untuk mau mengakhiri tahun ini. Dan kita juga bersyukur ketika kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita dapat bersama-sama menutup tahun ini itu semata-mata juga karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita juga boleh mengisi kehidupan kita dengan terus bersyukur kepada Tuhan dan terus bertambah kenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan ini adalah satu program di mana mengajak kita untuk makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin belajar untuk memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam renungan hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Tuhan karena kami menyadari betapa hebatnya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan anugerah, penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan bahkan Engkau juga adalah Allah yang terus menolong kami. Bagaimana menjalani kehidupan kami hari melalui hari, bahkan tahun demi tahun yang kami jalani. Ketika kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai banyak aktivitas yang Tuhan percayakan, kami mau sekali lagi merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk kami diisi dengan firman. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kuatkan kami di dalam seluruh pergumulan yang kami alami. Kami percaya ada kekuatan firman Tuhan yang menolong kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan juga setiap kami yang bersama-sama akan belajar kebenaran firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini yaitu kasih dalam balutan kain pin, masih seputar tema Natal ya. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kain lampin atau pakaian bedong adalah sebuah kain dan pita yang digunakan dalam praktek membedong atau praktek membungkus bayi dengan erat. Gitu ya. Mengapa bayi perlu dibedong? Nah, dalam sebuah artikel dikatakan bahwa membedong bayi ini menjadi satu sarana untuk membantu bayi agar tetap merasa karena bayi yang baru lahir itu perlu bertransisi dari rahim ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Di mana sebelumnya dia merasakan di rahim ibunya itu adalah merupakan satu tempat yang nyaman, yang hangat bagi dia. Jadi ketika dia lahir, jika dalam bedongan, masih tetap bisa merasakan kehangatan yang sama. Sehingga bayi tidak mudah sakit karena kedinginan. Nah, ada pula yang percaya bahwa tujuan bayi di bedong itu untuk memperbaiki bentuk kaki bayi. Bayi yang kakinya sering dibungkus dengan kain diharapkan dapat tumbuh lurus dan tidak bengkok seiring dengan bertambahnya usia. Nah, ini bisa dipercaya atau tidak ya. Dan kemudian selain itu, secara umum pembedong bayi ini juga terbukti membantu bayi ternyata bisa cepat tidur pules gitu ya. Bayi tidur lebih nyenyak, mencegahnya menggaruk badan yang akhirnya bisa melukai badannya sendiri dan mengurangi resiko SIDS atau sebuah sindrom yang mengejutkan yang terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terlepas dari berbagai persepsi atau tradisi tentang membedong bayi yang juga sudah mengakar dan tumbuh kuat di dalam pikiran masyarakat kita, gitu ya. Saya hari ini akan mengajak kita untuk melihat bersama dan mengingat kembali peristiwa ribuan tahun yang lalu di mana bayi Yesus dilahirkan di dunia ini dan ternyata dia juga dililit sebuah kain yang dinamakan kain lampin. Nah, apa artinya
kain lampin ini kemudian bagi kehidupan kita secara roh. Bagi Yesus dalam balutan kain lampin ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, bagi Yesus dibalut kain lampin menunjukkan bahwa dia sepenuhnya memiliki natur manusia. Bagi Yesus dalam kain lampin menunjukkan bahwa dia adalah manusia sepenuhnya, gitu ya. Baik memiliki keterbatasan, lemah, bisa sakit, kedinginan, dan sebagainya. Pada saat bayi Yesus lahir, suhu rata-rata kota Bethlehem itu di musim dingin dan pada malam hari khususnya, itu berkisar 6 sampai dengan 14 derajat Celcius. Dan tentu saja bayi Yesus dilahirkan karena posisinya berada di dalam kandang, gitu ya, sebuah kandang, maka tentu saja ruangan ini adalah ruangan yang sedikit terbuka. Maka supaya bayi tetap bisa bertahan hidup di suhu tersebut, bayi yang baru dilahirkan ini harus dililit kain tebal yang melilit pada sekujur tubuhnya yang dinamakan dengan kain lampin. Nah, Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ya, dia adalah firman yang sepenuhnya Allah. Tetapi juga dia adalah firman yang menjadi manusia sepenuhnya seperti kita. Untuk tinggal bersama-sama dengan kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dia adalah Allah, tetapi dia adalah Allah yang membatasi dirinya sendiri menjadi pribadi yang terbatas sama seperti manusia. Yesus harus menjadi bayi seperti manusia yang harus dibatasi gerakannya seperti manusia pada umumnya, bayi-bayi pada umumnya. Dia juga bisa menangis tentu saja, dia juga bisa merasakan lapar tentu saja. Nah, hal ini menunjukkan betapa dia adalah Allah yang sebenarnya sangat berdaulat penuh dalam kehidupan manusia. Dia tidak hanya berdaulat di dalam menciptakan manusia, tetapi dia adalah Allah yang memiliki seluruh alam ciptaannya. Ini harus dibatasi dengan balutan kain lampin. Filipi 2 kemudian mengajarkan kepada kita bahwa Yesus rela merendahkan dirinya sama seperti manusia. Dia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil wujud seorang hamba. Dilahirkan dalam rupa manusia. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari kain lampin ini yaitu menunjukkan bahwa kain lampin menunjukkan sebuah tanda seseorang itu dikasihi oleh orang tuanya. Nah, kain lampin ini menunjukkan sebuah tanda juga bahwa seseorang ini dikasihi. Nah, Victor Hugo pernah mengatakan, kebahagiaan tertinggi manusia adalah tahu dirinya dicintai dan dikasihi. Nah, dikasihi, dicintai, diperhatikan, itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Siapakah manusia yang tidak mau dikasihi, dicintai, diperhatikan, kemudian dicukupkan segala sesuatunya? Ini natur manusia gitu ya. Dan inilah kita. Manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan dicintai. Tetapi siapakah yang bisa mencintai, mengasihi manusia tanpa syarat? Manusia yang seringkali jatuh dalam dosa, tetapi ternyata Allah bisa mengasihi manusia tanpa syarat dengan kasih yang tak terbatas. Dia adalah Allah satu-satunya yang mampu melakukan itu bagi kita. Nah, ada sebuah cerita. Ada seorang tuan tanah yang sangat kejam sekali. Dia mempunyai banyak budak. Suatu hari, ada budak yang melarikan diri tetapi ia tertangkap dan tuannya itu memerintahkan dia harus dihukum sebanyak 50 kali cambukan.
Nah, seorang teman dari tuan tanah itu yang tahu bahwa ada seorang budak yang harus menerima hukuman cambuk tersebut, kemudian dia berkata kepada si tuan tanah, "Wah, kamu benar-benar tidak punya belas kasihan ya. Budak sekurus itu mau dicambuk 50 kali. Ya pasti akan mati." Nah, tuan tanah itu kemudian berkata, "Aku tidak peduli, itu sudah hukumannya dan harus dilaksanakan. Hukuman ini hanya bisa dibatalkan jika ada orang yang mau menjadi pengganti dia memikul hukuman cambuk itu." Nah, lalu teman tuan tanah itu begitu kasihan dengan budak itu, sehingga ia rela memberikan dirinya untuk dicambuk 50 kali supaya budak itu bebas dari hukuman. Melihat pengorbanan seorang yang rela menggantikan hukuman orang lain, mengingatkan kita kepada bagaimana Kristus diberikan untuk menanggung hukuman dosa kita. Nah, inilah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah. Allah tentu sangat mengasihi anaknya, anak yang satu-satunya. Kalau ada pendapat mengatakan anak Allah yang tunggal itu, anak satu-satunya itu adalah anak yang unik. Tidak ada seperti dia di dunia ini. Namun oleh karena jalan satu-satunya manusia bisa dibebaskan dari hukuman dosa, Allah kemudian berinisiatif memberikan anak yang satu-satunya itu untuk menjadi manusia, tinggal bersama manusia, dan bahkan di dalam penderitaannya selama hidup bersama-sama dengan manusia, dia kemudian harus rela menanggung hukuman dosa manusia itu dengan menggantikannya di kayu salib. Kristus rela melakukan itu semuanya. Dia bukan hanya sekedar harus mengalami hukuman cambuk ketika sebuah penderitaan yang dia alami sebelum dia naik ke kayu salib, tetapi melainkan dia harus mencurahkan darah, mati di kayu salib demi membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia juga rela melakukan semuanya itu demi untuk mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, adakah orang yang begitu bisa mengasihi kita sampai sedemikian, mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan kita? Tidak hanya menyelamatkan kita selama kita hidup di bumi ini, tetapi juga bagaimana menyelamatkan kita dari murka Allah, menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Mungkin ada orang yang berani mati untuk kita menggantikan hukuman kita selama berada di dunia ini. Tetapi orang itu tidak bisa membebaskan kita dari hukuman kekal yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam Natal ini sekali lagi boleh mengingatkan kita bahwa ada Allah yang sedemikian tak terbatas, rela membatasi dirinya. Allah yang harusnya tinggal di tempat mulia, harus rela meninggalkan kemuliaannya. Menjadi manusia, dilahirkan di dalam kandang yang hina, diletakkan di dalam palungan yang hina, harus dililit dengan kain lampin yang membatasi dirinya sebagai manusia. Hidup dalam keterbatasan. Kemudian dia harus menderita, bahkan rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib demi menebus dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Maka biarlah di dalam momen-momen Natal ini kita tetap belajar
untuk terus memiliki hati yang mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Siapakah sesungguhnya kita di hadapan Tuhan? Sehingga dia rela mau memberikan anaknya yang terkasih untuk datang menyelamatkan kita. Biarlah kita terus bisa belajar rendah hati sebagaimana dia sudah mengajari kita rendah hati. Biarlah kita juga belajar setia sebagaimana dia mengajarkan kita arti kesetiaan, melakukan perintah, mengerjakan anugerah keselamatan yang kita sudah dapatkan untuk kita bisa dipakai Tuhan dengan setia bersaksi dalam hidup kita, menjadi berkat bagi semakin banyak. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih. Melalui renungan ini kami menyadari siapakah Engkau, ya Tuhan, Allah yang begitu tak terbatas, Allah yang begitu berdaulat penuh atas kehidupan manusia, Allah yang memiliki alam semesta ini dan seluruh isinya. Tapi Engkau rela meninggalkan semua kemuliaan itu untuk Engkau datang ke dunia ini menjadi sama seperti kami. Rela dibatasi, rela menderita, bahkan rela mencurahkan darahmu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh kasih yang begitu besar yang Engkau nyatakan melalui pribadi Kristus yang ada di antara manusia berdosa yang ribuan tahun yang lalu ada di antara kami. Oleh sebab itu, biarlah pada momen-momen Natal ini pun kami juga boleh mengingat kembali apa arti Natal bagi kami sesungguhnya. Engkau adalah Allah yang sudah memberikan teladan hidup bagi kami. Engkau Allah yang juga sudah merendahkan dirimu untuk juga mau menjadi manusia seperti kami. Dan bahkan ketika menjalani seluruh penderitaan, Engkau tetap taat dan setia. Biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami, setiap kali kami merayakan Natal, kami ingat kami harus lebih banyak belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Untuk belajar taat dan setia memikul salib kami. Dan bahkan untuk terus taat dan setia mengabarkan Injil sampai seumur hidup kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin dipercayakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pada hari ini juga bersyukur untuk saudari seiman kami yang juga Tuhan tambahkan usia 1 tahun di dalam kehidupan beliau. Kami berdoa untuk Ibu Si Kiok Hua yang juga berulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan beliau bisa masuk di tahun ini, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan beranugerah, tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan biarlah di dalam seluruh kehidupan beliau terus merasakan berkat-berkat Tuhan, baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang mendorong beliau untuk bisa menjadi pribadi yang juga semakin menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mengingat untuk setiap diri kami masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah dalam bagaimana kami menjalani kehidupan kami, kami terus bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian renungan MPT kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi.